Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di awal langkah yang pertama, tiada kata yang perlu kita ucapkan selain memuja dan memuji ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat ma'assalam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kita bersama kepada Abu almarhum dan Umi almarhumah yang ada di Kubah. Hanya doalah yang dapat kita sampaikan. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Selanjutnya kata-kata ketakziman wal ikraman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif beserta keluarga, juga kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan juga yang kami hormati kepada seluruh para dewan guru, dan juga kata-kata mahabbah kami kepada teman-teman seperjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dambaan di dalam hidup manusia ialah ingin terlahir dan terwujudnya generasi terbaik dan bermutu. Indikasi untuk terlahirnya generasi terbaik memang sudah ada. Sebagai contoh kita katakan, begitu banyak umat muslim yang memiliki komitmen yang kuat terhadap agama Islam, yaitu sebagai agama yang mesti diamalkan di dalam berbagai aspeknya. Namun jika kita bandingkan generasi yang sebaliknya, rasanya untuk terwujudnya generasi terbaik dan bermutu sangatlah tidak mungkin. Hal ini dikarenakan begitu banyak umat manusia yang memiliki profil generasi terburuk. Dikarenakan oleh hal itu, pada malam yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami untuk memaparkan sebuah syarahan singkat yang berjudul Generasi Hancur Bangsa Pun Amburadul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarabuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dinaniruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum illallah. Akan datang satu masa di atas manusia, kata Rasulullah, di mana cita-cita mereka hanyalah untuk kepentingan perut mereka, kemuliaan mereka hanyalah perhiasan-perhiasan mereka, kiblat mereka adalah perempuan-perempuan mereka, agama mereka adalah harta dan uang mereka. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk dan tiada tempat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Salah satu keinginan hidup di dalam manusia adalah mementingkan perut, merasa kenyang. Pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang di dalam agama, namun yang membahayakannya sekarang ialah segala sesuatu yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan perut sahaja. Fenomena itulah yang kini banyak terjadi pada masyarakat kita. Orang-orang yang mementingkan perut berarti mereka menginginkan kehidupan yang mewah dan kekayaan yang sangat megah, sehingga mereka tidak pernah berpikir betapa banyak orang yang merasa kelaparan, betapa banyak orang yang merasa kesusahan diakibatkan oleh perbuatan mereka. Yang hanya ada di dalam pikiran mereka adalah perut, perut dan terus perut. Akibat yang lain sangat berbahaya dari mementingkan perut ialah seseorang menjadi
takut lapar, takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang-orang yang mementingkan perut ialah orang-orang yang hanya melakukan sesuatu jika sesuatu tersebut menguntungkan baginya secara materi sahaja. Motivasinya dalam melakukan sesuatu adalah hal-hal yang menyenangkan di duniawi sahaja. Mereka tidak pernah mau melakukan sesuatu, bahkan sesuatu tersebut baik baginya. Mereka tidak pernah mau melakukan sesuatu jika sesuatu tersebut dapat mempersulitkannya, apalagi sampai membuatnya kelaparan. Orang-orang yang mementingkan perut, mereka takut hidup dalam keadaan lapar dan takut menanggung risiko dalam menjalani kehidupan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, kekurangan jiwa dan harta, dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, ibadah puasa merupakan ibadah yang mendidik kita manusia untuk sanggup menjalani kehidupan dalam keadaan lapar dan kesusahan. Walaupun sebenarnya ibadah puasa hanya berlangsung beberapa jam dalam satu hari. Itu sebab kesabaran merupakan faktor yang paling utama untuk mendidik kita menghadapi kelaparan dan kesusahan. Hari ini kita kelaparan diakibatkan perbuatan orang lain. Hari ini kita kesusahan diakibatkan perbuatan orang lain. Yakinkanlah semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hadiah, dengan sebuah bingkisan yang mana manisnya melebihi manis madu. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah lebih menyukai orang-orang yang sabar dibandingkan orang-orang yang mementingkan perut. Ayyuhal talabah rahimakumullah. Hal yang kedua yang dapat menghancurkan generasi masa depan, juga dapat mengamburadurkan suatu bangsa ialah memuliakan perhiasan. Dalam hidup ini, umumnya kita manusia menghiasi diri kita dengan berbagai jenis perhiasan hidup dan menginginkan kehidupan yang mewah. Sebagai contoh, kita menginginkan rumah yang besar dan bagus, mobil yang mewah, pakaian yang mahal, perhiasan emas, dan lain sebagainya. Sehingga perhiasan-perhiasan tersebut dijadikan sebagai simbol kemuliaan bagi seseorang. Padahal kita mengetahui secara besar bahwa yang namanya perhiasan hanyalah aksesoris di dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu sangatlah naif apabila seseorang menjadikan perhiasan sebagai simbol bagi kemuliaan seseorang yang lain. Perlu kita ketahui secara besar yang namanya perhiasan, mobil yang mewah, rumah yang bagus, harta dan lain sebagainya, itu semua merupakan permainan duniawi sahaja. Maka oleh sebab itu generasi terburuk akan menjadikan perhiasan sebagai simbol kemuliaan bagi seseorang. Namun generasi yang terbaik, generasi yang bermutu dan mulia akan menjadikan ketakwaan sebagai simbol bagi kemuliaan seseorang. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang berdasarkan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa terhadapnya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mulia tidaknya manusia di atas permukaan bumi
bukan dikarenakan perhiasan, akan tetapi dikarenakan ketakwaan yang terhadap Allah. Adapun yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini ialah ciri-ciri generasi yang terburuk yang dapat mengamburadurkan suatu bangsa ada 4. Yang pertama, mementingkan perut, memuliakan perhiasan, mengagung-agungkan perempuan. Yang dimaksud dengan mengagung-agungkan perempuan ialah seorang mudah menuruti ajakan wanita untuk melakukan perzinahan. Perbuatan ini mesti dihindari. Yang keempat ialah gila terhadap uang dan harta benda. Wahai para pejuang-pejuang Islam, maju dan bangkitlah kalian untuk membimbing generasi yang mendatang agar menjadi lebih baik. Mau mati ataupun hidup mulia, itulah putusannya yang ditunggu. Seorang pahlawan bukanlah seorang penulis, namun mata penanya mampu mengubah pikiran orang lain. Seorang pahlawan bukanlah seorang relawan, akan tetapi ia rela berkorban dan terkorban. Seorang pahlawan bukanlah seorang ilmuwan, namun beragam ilmu dapat dikuasai dan dapat diaplikasikan. Maka oleh sebab itu, bangunlah bangsa ini dengan generasi-generasi yang terbaik dan bermutu. Hindarkan perbuatan-perbuatan generasi yang dapat menggugurkan suatu bangsa dan negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.